Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan membahas materi tentang analisis wacana. Baiklah, saya Mustika Wayoning Asih akan membawakan materi yang pertama. Pengertian wacana menurut para ahli. Yang pertama, menurut Hare, wacana adalah satuan gramatikal yang tertinggi atau terbesar. Wacana itu dibentuk dari kalimat atau kalimat-kalimat yang memenuhi persyaratan gramatikal dan persyaratan kewacanaan lainnya. Yang kedua, menurut Krida Laksana, wacana adalah suatu bahasa terlengkap. Dalam hierarki gramatikal merupakan suatu gramatikal yang tertinggi atau terbesar. Selanjutnya, menurut Tarigan, wacana dipergunakan bukan hanya untuk percakapan atau obrolan, tetapi juga pembicaraan di muka umum, tulisan, serta upaya-upaya formal seperti laporan ilmiah dan sandiwara. Selanjutnya, dari ketiga pendapat ahli tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa wacana adalah satuan bahasa terlengkap sehingga dalam hierarki gramatikal merupakan satuan gramatikal tertinggi yang direalisasikan dalam bentuk karangan yang utuh, paragraf, kalimat, atau kata yang membawa amanat yang lengkap yang dapat dipahami oleh pembaca dalam wacana tertulis dan pendengar dalam wacana lisan. Kita beralih ke materi selanjutnya yaitu jenis-jenis wacana. Menurut Mulyana di dalam bukunya tahun 2005 halaman 51 sampai 55, jenis-jenis wacana dapat diklasifikasikan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama berdasarkan media penyampaiannya, yang kedua berdasarkan jumlah penutur, dan yang ketiga berdasarkan sifat. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, berdasarkan media penyampaiannya. Berdasarkan media penyampaiannya, wacana dibagi menjadi 2, yaitu wacana tulis dan wacana lisan. Yang pertama yaitu wacana tulis. Wacana tulis adalah jenis wacana yang disampaikan melalui tulisan. Sampai saat ini, wacana tulisan itu masih merupakan media yang sangat efektif dan efisien untuk menyampaikan berbagai gagasan, wawasan, ilmu pengetahuan, atau apapun yang dapat mewakili kreativitas manusia. Yang kedua adalah wacana lisan. Wacana lisan adalah jenis wacana yang disampaikan secara lisan atau langsung dengan bahasa verbal. Jenis wacana ini sering juga disebut dengan tuturan atau speech. Selanjutnya yaitu jenis wacana berdasarkan jumlah penuturnya. Wacana ini dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu yang pertama wacana monolog dan yang kedua wacana dialog. Yang pertama, wacana monolog adalah jenis wacana yang dituturkan oleh satu orang. Bentuk wacana monolog ini antara lain adalah pidato, pembacaan puisi, pembacaan berita, dan masih banyak yang lainnya. Yang kedua adalah wacana dialog. Wacana dialog adalah jenis wacana yang dituturkan oleh 2 orang atau lebih. Jenis wacana ini bisa berbentuk tulisan maupun lisan. Bentuk wacana dialog antara lain dialog ketoprak, lawakan, dan lain sebagainya. Ketika kita sedang bercakap-cakap dengan teman kita, itu juga merupakan salah satu contoh wacana dialog. Selanjutnya, jenis wacana berdasarkan sifatnya. Wacana dapat digolongkan menjadi 2, yaitu wacana fiksi dan wacana non-fiksi. Wacana pertama yaitu wacana fiksi adalah wacana yang berbentuk dan isinya berorientasi pada imajinasi. Wacana fiksi dibagi menjadi 3, yaitu wacana prosa, wacana puisi, dan wacana drama. Yang kedua yaitu wacana non-fiksi. Wacana non-fiksi disebut juga wacana ilmiah. Jenis wacana ini disampaikan dengan pola dan cara-cara ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Menurut Kerov, berdasarkan tujuannya, wacana non-fiksi dapat dibedakan menjadi 5, yaitu wacana deskripsi, wacana narasi, wacana persuasi, wacana argumentasi, dan wacana eksposisi. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Niputulingga. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Niputulingga Puspita Devi, NPM 1813041033. Di sini saya akan mempresentasi mengenai pengertian kohesi dan koherensi. Apa sih itu kohesi? Menurut Mulyana, pada tahun 2005 halaman 26, kohesi dalam wacana diartikan sebagai kepaduan bentuk yang secara struktural membentuk ikatan sintaksis.
Menurut Alwi, pada tahun 2003 halaman 19, wacana merupakan hubungan perkaitan antar posisi yang dinyatakan secara eksplisit oleh unsur-unsur yang gramatikal dan semantik dalam kalimat-kalimat yang membentuk wacana. Menurut Tarigan, pada tahun 2009 halaman 93, kita dapat mengatakan bahwa suatu teks atau wacana benar-benar bersifat kohesif apabila terdapat kesesuaian secara bentuk bahasa terhadap konteks. Selanjutnya ada piranti kohesi. Menurut Halliday dan Hasan pada tahun 1976 menyatakan bahwa piranti kohesi atau sarana-sarana kohesi suatu wacana dapat dikelompokkan ke dalam 5 kategori, yaitu 1. Pronomina atau kata ganti, 2. Substitusi atau penggantian, 3. Elipsi, 4. Konjungsi, dan 5. Leksikalisasi. Selanjutnya, menurut Sujito dan Mansur Hasan pada tahun 1991, dengan cara lebih sederhana mengungkapkan bahwa kepaduan dan kekompakan hubungan ini ditandai dengan adanya piranti kohesi wacana tertentu, baik secara implisit maupun secara eksplisit. Penanda kohesi wacana secara implisit ditunjukkan dengan adanya keruntutan dan keserasian masalah yang dikembangkan, sedangkan penanda kohesi secara eksplisit dilakukan dengan menghadirkan kata atau frasa tertentu sebagai penghubung antar kalimat. Piranti kohesi wacana secara eksplisit dapat berupa: pertama, pengulangan kata atau frasa kunci; kedua, penggunaan kata ganti yang meliputi kata ganti orang, kata ganti milik, dan kata ganti petunjuk; dan ketiga, penggunaan kata atau frasa transisi. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pengertian koherensi. Menurut Tarigan dalam Rusminto pada tahun 2013 halaman 44 menyatakan bahwa koherensi adalah hubungan yang cocok dan sesuai atau ketergantungan satu sama lain secara rapi beranjak dari hubungan-hubungan alamiah, bagian-bagian atau hal-hal sama satu sama lain, seperti dalam bagian wacana atau argumen suatu rentetan penalaran. Menurut Kus Hartanti dalam Nur Fitriani pada tahun 2018 halaman 44 menjelaskan bahwa koherensi adalah keberterimaan suatu tuturan atau teks karena kepaduan semantisnya. Menurut Lidian Martaya dalam Nur Fitriani pada tahun 2018 halaman 44, koherensi atau kepaduan adalah pertautan antara unsur-unsur yang membangun kalimat dan alenia. Selanjutnya kita akan membahas mengenai piranti koherensi. Seperti halnya kohesi, kekoheresian suatu wacana juga ditandai dengan adanya piranti koherensi atau sering juga disebut dengan istilah sarana keutuhan wacana dari segi makna. Harimurti Krida Laksana dalam Rusminto pada tahun 2015 halaman 44 mengumpulkan bahwa sarana keutuhan wacana dari segi makna dapat diklasifikasikan, yaitu yang pertama, sarana kepaduan wacana penanda hubungan sebab akibat. Yang kedua, sarana kepaduan wacana penanda hubungan alasan-alasan. Yang ketiga, sarana kepaduan wacana penanda hubungan sarana hasil. Yang keempat, sarana kepaduan wacana penanda hubungan sarana tujuan. Yang kelima, sarana kepaduan wacana penanda hubungan latar. Yang keenam, sarana kepaduan wacana penanda hubungan hasil kegiatan. Yang ketujuh, sarana kepaduan wacana penanda hubungan syarat hasil. Yang kedelapan, sarana kepaduan wacana penanda hubungan perbandingan. Yang kesembilan, sarana kepaduan wacana penanda hubungan parafrasis. Yang ke-10, sarana kepaduan wacana penanda hubungan. Nah, itulah tadi mengenai pengertian kohesi dan koherensi. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Tuti Alawiyah. Baiklah, saya Tuti Alawiyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang konteks wacana. Yang pertama yaitu pengertian konteks wacana. Menurut Krida Laksana dalam Nurdin tahun 2017 halaman 98 mendefinisikan bahwa konteks merupakan ciri-ciri alam di luar bahasa yang menumbuhkan makna pada ujaran atau wacana atau lingkungan non-linguistik dari wacana. Selain itu, Jaja Sudarma dalam Nurdin tahun 2017 halaman 98 menyatakan bahwa konteks wacana dibentuk oleh berbagai unsur seperti situasi, pembicara, pendengar, waktu, tempat, adegan, topik, peristiwa, amanat, kode, dan saluran. Shifrin dalam Rusminto tahun 2015 halaman 48 juga menyatakan bahwa konteks adalah sebuah dunia yang diisi orang-orang yang memproduksi tuturan. Dengan demikian, konteks tidak saja berkenan dengan pengetahuan, tetapi merupakan suatu rangkaian lingkungan di mana tuturan dimunculkan dan diinterpretasikan sebagai realisasi yang didasarkan pada aturan-aturan yang berlaku dalam masyarakat pemakai bahasa.
Selain itu, Selsem Rusia dan Elit dalam Rusminto tahun 2015 halaman 48 dan 49 menyatakan bahwa konteks dalam analisis wacana mengacu kepada semua faktor elemen non-linguistik dan non-tekstual yang memberikan pengaruh kepada interaksi komunikasi tuturan. Dengan mengutip pendapat dari Duranti dan juga Goodwin, menyebutkan bahwa terdapat 4 tipe konteks. Yang pertama yaitu latar fisik dan interaksional, yang kedua yaitu lingkungan behavioral, yang ketiga yaitu bahasa atau konteks dan refleksi penggunaan bahasa, dan yang terakhir yaitu ekstrasituasional yang meliputi sosial, politik, dan budaya. Selanjutnya yaitu unsur-unsur yang ada dalam konteks. Dalam setiap peristiwa tutur, selalu terdapat unsur-unsur yang melatar belakangi terjadinya komunikasi antara penutur dan mitra tutur. Unsur-unsur tersebut sering juga disebut sebagai ciri-ciri konteks, meliputi segala sesuatu yang berada di sekitar penutur dan mitra tutur ketika peristiwa tutur sedang berlangsung. Himes dalam Rusminto tahun 2015 halaman 52 menyatakan bahwa unsur-unsur konteks mencakup berbagai komponen yang biasa disebutnya dengan akronim SPEAKING. Akronim ini meliputi setting, participant, end, sequence, case, instrumentalities, norms, dan genres. Setting adalah komponen yang meliputi waktu, tempat atau kondisi fisik lain yang berada di sekitar tempat terjadinya peristiwa tutur. Partisipan adalah komponen yang meliputi penutur dan mitra tutur yang terlibat dalam sebuah peristiwa tutur. Kemudian ends, yaitu tujuan atau hasil yang diharapkan dapat dicapai dalam peristiwa tutur yang sedang terjadi. Sequence, yaitu bentuk dan isi pesan yang ingin disampaikan. Case, yaitu cara berkenaan dengan sesuatu yang harus dikatakan oleh penutur. Contohnya seperti serius, kasar, atau main-main. Lalu instrumentalities, yaitu saluran yang digunakan dan dibentuk tuturan yang dipakai oleh penutur dan mitra tutur. Norms, yaitu norma-norma yang digunakan dalam interaksi yang sedang berlangsung. Yang terakhir yaitu genres, yaitu register khusus yang dipakai dalam peristiwa tutur. Selanjutnya yaitu contoh pendayagunaan konteks. Yang pertama yaitu konteks tempat. Tempat yang melatari peristiwa tutur pada saat bertutur tidak hanya menjadi bahan pertimbangan oleh penutur, lebih dari itu, ada kalanya penutur juga mendayagunakannya untuk mendukung keberhasilan tuturannya. Konteks tempat yang didayagunakan oleh penutur meliputi tempat yang berada di sekitar ketika bertutur, maupun tempat lain yang tidak berada di sekitar penutur, tetapi yang masih bersangkut paut dengan tuturan yang diujarkan tersebut. Contohnya yaitu pada peristiwa tutur saat penutur ikut berbelanja di swalayan. Ketika masih di dalam, penutur meminta untuk membuka makanannya yang belum dibayar di kasir. Tentu saja mitra tutur tidak mengizinkan hal tersebut dan mengatakan nanti kalau sudah di depan swalayan sehabis membayar, boleh dibuka makanannya. Setelah selesai berbelanja dan berada di luar, penutur kembali meminta untuk membuka makanannya. Mitra tutur mengingatkan penutur karena di depan swalayan tersebut banyak orang, nanti takut tersenggol orang-orang yang keluar masuk swalayan tersebut. Penutur merasa kecewa bahwa permintaannya kembali ditolak. Ia berusaha tetap melanjutkan permintaan tersebut dengan mendayagunakan konteks tempat, yakni dengan tuturan sudah di depan swalayan yang seharusnya tidak dilarang lagi untuk memakan coklatnya. Selanjutnya yaitu konteks waktu. Konteks waktu yang melatari peristiwa tutur dimanfaatkan oleh penutur untuk mendukung keberhasilan tuturan yang dilakukannya. Konteks waktu yang didayagunakan oleh penutur tidak hanya dikaitkan dengan waktu sekarang pada saat tuturan dilakukan, tetapi juga berkaitan dengan waktu tertentu di masa lalu dan di masa yang akan datang yang bersangkut paut dengan tuturan tersebut. Contohnya yaitu pada peristiwa tutur saat penutur sebentar lagi akan masuk sekolah di semester baru. Penutur sudah lama ingin membeli tas sekolah baru dan beberapa kali permintaan untuk dibelikan tas diajukan ke mitra tutur. Tetapi mitra tutur belum juga mengabulkan permintaannya. Ketika hari Senin sudah masuk sekolah, penutur mendayagunakan waktu yaitu hari Senin, sudah mulai masuk sekolah untuk mendukung permintaannya. Dengan cara ini, penutur berharap mitra tutur segera mengabulkan permintaannya.
Konteks selanjutnya yaitu konteks peristiwa. Tindak tutur yang dilakukan oleh penutur selalu terjadi dalam konteks peristiwa tertentu. Peristiwa-peristiwa tersebut tidak saja menjadi faktor yang cukup menentukan dalam peristiwa tutur yang terjadi, tetapi juga sering dimanfaatkan oleh penutur untuk mendukung keberhasilan tuturannya. Konteks peristiwa yang didaya gunakan oleh penutur untuk mendukung keberhasilan tuturannya dapat berupa peristiwa tertentu yang merugikan penutur dan selayaknya mendapatkan kompensasi tertentu bagi penutur. Contohnya, yaitu pada peristiwa tutur yang dilatar belakangi oleh adanya kenyataan bahwa penutur sangat ingin memiliki kamera. Penutur menyadari bahwa harga kamera cukup mahal, sehingga penutur merasa bahwa permintaan untuk dibelikan kamera merupakan permintaan yang termasuk dalam kategori istimewa, dan ini berarti bahwa sangat kecil peluangnya untuk dikabulkan oleh ibunya. Penutur memanfaatkan peristiwa ketika akan masuk SMA negeri untuk mengajukan permintaan yang termasuk dalam kategori istimewa ini. Dengan mendayagunakan konteks peristiwa tersebut, penutur berharap ibunya akan dapat memaklumi permintaan istimewa dan akhirnya bersedia mengabulkan permintaannya tersebut. Konteks yang keempat yaitu konteks suasana. Suasana yang melatari peristiwa tutur ketika bertutur merupakan aspek cukup menentukan bagi tuturan. Suasana yang dimaksud adalah suasana-suasana yang nyaman dan menyenangkan yang terjadi dalam peristiwa tutur tertentu, terutama suasana hati yang nyaman dan menyenangkan yang dialami oleh mitra tuturnya. Contohnya yaitu pada peristiwa tutur saat penutur mendapatkan peringkat 1 di sekolah, lalu ia melaporkan hasil belajarnya itu kepada sang kakak yaitu sebagai mitra tutur dan membuat hati mitra tutur bangga. Suasana hati bangga tersebut tidak disia-siakan oleh penutur untuk mendukung pengajuan permintaannya, yaitu penutur meminta sepatu kepada mitra tutur. Hal ini dilatar belakangi oleh keyakinan penutur bahwa suasana hati mitra tutur sedang sangat baik akibat prestasi yang dicapai oleh penutur, sehingga penutur merasa bahwa mitra tutur akan mengabulkan permintaannya karena suasana hati yang sedang baik. Konteks yang terakhir yaitu konteks orang sekitar. Orang sekitar yang dimaksudkan dalam kajian ini tidak saja berkaitan dengan orang-orang yang berada di sekitar penutur secara langsung ketika menyampaikan tuturannya, tetapi juga orang lain yang berada di tempat lain tetapi bersangkut paut dengan tuturan yang disampaikan. Pendayagunaan konteks orang sekitar ini dapat dilakukan oleh penutur dengan menggunakan 3 macam cara. Yang pertama yaitu dengan menyebut orang sekitar sebagai pihak yang berkepentingan dengan tuturan yang dilakukan. Kedua, dengan menyebut orang sekitar sebagai pihak pendukung permintaan yang diajukan. Dan yang ketiga, yaitu pendayagunaan konteks orang sekitar yang dilakukan dengan cara memanfaatkan pengaruh kehadiran orang sekitar di antara penutur dan mitra tutur. Contohnya yaitu pada peristiwa tutur yang merupakan pendayagunaan konteks orang sekitar yang dilakukan dengan cara memanfaatkan pengaruh kehadiran orang sekitar di antara penutur dan mitra tutur. Peristiwa tutur ini terjadi pada saat penutur dan mitra tutur 1 ingin menggunakan kamar mandi. Penutur ingin buang air kecil, sedangkan mitra tutur 1 sedang mandi karena sudah tidak bisa ditahan. Penutur mencoba mendayagunakan keberadaan mitra tutur 2, yaitu ibunya, di dapur untuk meminta kepada mitra tutur 1 agar cepat keluar dari kamar mandi dengan berteriak. Hal ini ditempuh agar mitra tutur 1 menyadari bahwa teriakan penutur pasti didengar oleh mitra tutur 2, yaitu ibunya, yang telah berpesan agar bergantian. Dengan cara itu, penutur berharap mitra tutur menyelesaikan kegiatan mandinya karena mitra tutur 1 takut jika dimarahi oleh ibunya. Baiklah, sekian pemaparan dari kelompok 7. Kurang dan salah kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.